Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi. Kita kali ini akan membahas mengenai wujud kebudayaan. Oke, pada sebelum video pertamanya kita telah membahas tentang hakikat kebudayaan, dan kini kita akan membahas mengenai wujud kebudayaan. Sebenarnya wujud kebudayaan itu banyak sekali. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai sistem ide, sebagai sistem aktivitas, sebagai sistem artefak, dan sistem universal. Namun sebelum saya membahas satu persatu, dalam video ini nanti akan ada soal yang perlu kamu tulis jawabannya di buku tulis kamu. Jadi sekarang siapkan buku tulis seni budaya kamu, dan nanti kamu akan langsung jawab pertanyaan soal dari yang saya berikan dalam video ini. Intinya jawabannya ada pada apa yang saya terangkan, karena apa yang saya terangkan ini belum tentu atau sesuatu hal yang tidak ada di LKS kamu. Jadi saya menerangkan ini juga andai kata ada yang di LKS kamu, itu juga pemahamannya mungkin ada beberapa anak yang kurang paham. Untuk itu saya ingin membahas secara via verbal dalam bentuk konsep video ini agar kamu lebih memahami. Karena kalau kamu cuma baca saja tapi tidak ada pembimbing atau guru yang menjelaskan apa maksudnya sih pengertian ini, di LKS sih ada pengertiannya tapi saya nggak ngerti maksudnya, itu saya yakin tidak akan dicerna ke otak kita 100%. Nah untuk itu sebelum saya bahas nih ya, intinya pastikan kamu like and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan ilmu-ilmu yang insya Allah kita bisa bagikan, baik saya maupun siswa-siswi semuanya, insya Allah bisa menjadi berkah dan dicatat oleh malaikat pada pundak sebelah kanan kita. Amin. Ya, baik. Yang pertama di sini saya ingin membahas mengenai wujud kebudayaan. Sebenarnya kalau wujud kebudayaan itu kan, kebudayaan itu memiliki pengertian sebagai sebuah tingkah laku, ya, tingkah laku dalam kehidupan yang diperoleh melalui proses belajar. Jadi apapun tingkah lakunya dan apapun bentuknya yang telah ia lakukan, itu kita katakan sebagai sebuah budaya dari dirinya, karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan dari kebiasaan itulah nanti membuat dirinya berkarakter. Nah dari karakter itulah kita bisa melihat bahwa budaya seseorang itu pasti semua berbeda-beda. Untuk itu wujud kebudayaan itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Nah, wujud kebudayaan sebagai sistem ide itu bersifat sangat abstrak. Tidak bisa diraba, difoto juga tidak bisa, ya. Bahkan dia hanya bisa terdapat di alam pikiran si individu atau seseorang tersebut yang menganut kebudayaan itu. Jadi wujud kebudayaan sebagai sistem ide ini hanya bisa dirasa. Kalau dirasa itu kan nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Hanya bisa dirasa oleh orang yang menganut kebudayaan itu. Nah, ini banyak sekali bentuknya ya. Salah satu bentuk wujud kebudayaan sebagai sistem ide ini adalah bentuk norma, terus agama, terus hukum, terus adat istiadat, dan undang-undang. Jadi contoh wujud kebudayaan itu sebagai sistem ide yang berfungsi untuk mengatur menjadi acuan perilaku kehidupan manusia adalah norma sosial. Ya, contohnya saja misalkan aturan atau norma sopan santun dalam berbicara di sebuah grup. Kamu punya grup, misalkan grup WhatsApp di wali kelas kamu, ya.
tentu di dalam grup WhatsApp itu kamu punya sebuah kebudayaan yang tidak nampak tapi kamu tahu. Apa maksudnya? Kamu tidak boleh berkata kasar, kamu harus sopan berkata, memberikan kata-kata chatting yang baik saat berbicara di grup, dan memposting hal-hal yang positif, khususnya berkaitan dengan grup WhatsApp kamu, ya kan? Jadi ada normanya, ada aturannya, tidak bisa sembarangan kamu membuat atau mengirimkan postingan-postingan di grup WhatsApp yang di luar norma. Nah, itu sebenarnya grup kamu yang ada wali kelas kamu ini, kalau kamu bandingkan dengan grup kamu yang isinya itu tidak ada wali kelas tapi isinya teman-teman kamu semua, pasti aura postingan dan isi grupnya berbeda. Postingan khusus sekolah yang ada wali kelasnya ini isinya itu sopan-sopan semua. Tapi kalau kamu bandingkan dengan grup yang ada teman-teman kamu ini, isinya itu ada yang sopan, ada yang tidak sopan, atau ngomongin dengan bahasa yang gue lo, ya, itu boleh, diperbolehkan. Jadi setiap masing-masing kelompok, ya, itu memiliki wujud kebudayaan sebagai sistem ide yang berbeda-beda. Itu yang saya maksud sebagai wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Nah, jadi ketika dalam agama Islam juga tidak boleh memakan makanan yang dilarang atau haram, sedangkan agama yang non-muslim boleh memakan makanan yang dilarang oleh Islam, itu juga salah satu bentuk kebudayaan sebagai wujud sistem ide. Nah, jadi inilah contoh-contoh yang Bapak bisa berikan kepada kamu, ya, dalam hal atau bertemakan wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Nah, yang nomor 2 adalah wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Nah, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas ini, ya, merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Nah, biasanya sistem ini tuh terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara berlanjut atau kontinu kepada sesamanya. Jadi wujud kebudayaan ini tuh sifatnya konkret, bisa difoto, bisa dilihat, ya. Misalnya nih ya, upacara perkawinan. Pasti sih banyak di sini yang pernah kondangan, ya kan? Nah, atau udah kawin. Ya, upacara perkawinan yang berapa ya, istilah kata berkonsep internasional. Kalau kamu bandingkan dengan perkawinan dengan konsep budaya Jawa misalkan, itu pasti ada perbedaan. Kalau konsep internasional itu pengantin prianya lebih berkonsep memakai baju yang berjas, ya kan? Berjas seperti orang layaknya orang kantor atau bos-bos, ya. Nah, tapi kalau budaya Jawa, ya, ada yang tidak memakai baju, ya kan, pengantin laki-lakinya, terus ada yang bawa keris di belakang sini, ya kan. Nah, ini namanya contoh dari wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Jadi bukan hanya perkawinan saja contohnya, ada contoh berikutnya misalnya upacara, ya, upacara perkawinan, ya, dan upacara lainnya, ya, pasti juga dari segi budaya Jawa dengan perkawinan internasional itu pasti berbeda. Ada yang nginjek telur, ya kan, supaya lebih apa ya, lebih samawa mungkin, ya. Nah, ada yang tidak nginjek telur, ya kan, perkawinannya. Nah, ini setiap budaya, setiap orang-orang berbeda-beda, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Jadi wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas itu adalah salah satu hal yang bisa kita lihat
bisa kita konkret, bisa kita foto, ya intinya sifatnya konkret. Dan ini salah satu contoh dalam wujud bentuk aktivitas sehari-hari dalam kehidupan. Nah, yang berikutnya nomor 3 ya adalah wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Nah, ini wujud kebudayaan sebagai sistem artefak ini adalah salah satu wujud kebudayaan yang paling konkret. Bisa dilihat, diraba atau dipegang, disentuh secara langsung oleh panca indera. Ya, tidak harus tangan, tapi bisa dilihat dengan panca indera mata, bisa didengar oleh panca indera telinga juga, ya, bisa dicium baunya juga oleh panca indera hidung kita, ya. Jadi wujud kebudayaan ini adalah berupa fisik yang merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia. Ya, berupa tataran sistem ide, dari ide ya, atau pemikiran ya, atau aktivitas manusia yang berpola. Ya, misalnya saja kain ulos ya dari Batak ya. Terus contoh berikutnya dari wayang golek dari Jawa, ya kan? Nah, di dalam upacara adat perkawinan Jawa juga berbagai mahar ya, berbagai mahar bisa berupa barang yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya ya. Nah, benda-benda mahar itu yang di dalam perkawinan itu merupakan wujud dari ide. Ide itu kan nggak bisa dilihat kan, hanya orang itu sendiri yang bisa berimajinasi idenya, tapi orang lain nggak tahu imajinasinya kayak apa. Untuk itu dibuatlah dalam bentuk artefak atau dalam bentuk karya. Apa yang bisa dilihat oleh orang tua perempuannya, apa yang bisa dilihat oleh dari segi orang-orang yang diundangnya ya, dan penghulunya juga ya, saksinya juga dalam perkawinan. Nah, yaitu maharnya itu. Jadi mahar itu adalah wujud kebudayaan artefaknya ya. Jadi ketika kamu bisa memperlihatkan ini loh maharnya, itu sama saja kamu telah memberikan bentuk artefak. Tapi kenapa harus ada mahar dalam perkawinan? Karena itu sudah budayanya, ya kan? Nah, jadi kalau kamu kalau kamu nanti kawin ya, atau yang sudah kawin ya, pasti akan melakukan hal itu, ya. Maharnya apapun itu, baik emas ataupun bukan emas juga, itu merupakan wujud artefak dan itu sudah budayanya dalam perkawinan, ya. Nah, terus juga kalau misalnya kampanye pada partai politik misalkan, dibuat berbagai macam lambang partai ya kan, setiap bendera logo partai itu kan berbeda-beda, ya kan, ada yang gambarnya pohon, gambar banteng dan lain sebagainya, ya kan. Nah, ini juga menyimbolkan keberadaan atau kebesaran partai tersebut. Jadi dalam kehidupan manusia ya, ketiga wujud tadi, wujud dalam bentuk ide ya, yang kedua wujud dalam bentuk aktivitas, dan yang ketiga wujud kebudayaan dalam bentuk artefak, itu saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi tidak bisa ini dihilangkan, semua saling melengkapi ketiga wujud kebudayaan ini. Ya misalnya di dalam upacara perkawinan, konsepnya mengenai upacara tersebut, siapa terlibat, apa yang diperlukan, dan bagaimana jalannya upacara tersebut merupakan wujud kebudayaan dalam tataran yang paling abstrak, ya kan? Bagaimana nih konsepnya nih? Oh iya, saya punya ide. Nah, itu wujud kebudayaan dalam bentuk ide. Lalu yang kedua tadi, wujud kebudayaan dalam bentuk aktivitas. Konsep sudah ada, ide sudah ada, tinggal kita jalankan aktivitasnya. Nanti kamu di upacara perkawinan gini. Nanti kamu di kawinan gini. Ya kan? Nah, oke. Sudah dijalankan ya. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki buktinya, artefaknya ya, yaitu maharnya ada, terus pakai baju batik misalkan ya, terus pengobengnya atau
penghulunya nanti pakai ini pakai itu, harus punya ini harus punya itu, terus nanti makanannya ada ini ada itu, ya kan. Nah itu semua dari ide lalu jadi aktivitas, lalu ada bukti artefak karyanya, ya, sehingga orang tamu-tamu yang datang bisa menikmati. Nah jadi itu adalah salah satu yang saya maksud, bahwa ketiga hal ini tidak bisa diubah dan tidak bisa diganggu-gugat. Semua sudah terkait satu sama lainnya. Apa tadi? Wujud kebudayaan dalam bentuk ide, wujud kebudayaan dalam bentuk artefak, dan yang ketiga wujud kebudayaan yang kedua adalah wujud kebudayaan dalam bentuk aktivitas, dan yang ketiga wujud kebudayaan dalam bentuk artefak. Nah, yang berikutnya ada wujud kebudayaan secara universal. Kalau kita mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan, itu memang sangat penting untuk kita pahami, ya, mulai dari beberapa unsur yang tiga tadi, ya, bahkan dalam bukunya Clarkson, ya, itu atau Clarkson dibacanya, dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture, itu membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia, dari sistem kebudayaan yang sederhana, ya, seperti masyarakat pedesaan, hingga sistem kebudayaan yang kompleks pada masyarakat perkotaan. Tentu itu punya kehidupan yang berbeda dan budaya yang berbeda, ya. Makanya Clarkson membagi sistem kebudayaan secara universal, ya, atau disebut dengan kultural universal. Nah, 7 unsur kebudayaan secara universal adalah adanya yang pertama, sistem budaya dalam bahasa. Nah, sistem bahasa ini adalah 7 unsur kebudayaan yang sangat penting bagi sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi, untuk berhubungan dengan sesama, untuk berkomunikasi dengan sesama. Kalau dalam ilmu antropologi, ya, studi mengenai bahasa itu disebut dengan istilah antropologi linguistik. Jadi kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya itu dapat menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya nanti, yang bergantung pada bahasa. Jadi dengan demikian bahasa itu menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Nah, selain mempelajari mengenai asal usul suatu bahasa tertentu, ya, ditinjau dari kerangka bahasa dunia, dalam antropologi linguistik juga dipelajari masalah dialek, logat bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Ya, misalkan contohnya kalau bahasa Jawa kan logatnya agak medok, ya. Kalau Betawi kan logatnya lebih ke kasar, suka pakai ap. Lah emang kenapa? Ya, kalau orang Jawa kan kenopo, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan budaya dalam sistem bahasa. Jadi setiap itu berbeda-beda, baik dari Betawi, Jawa, ya kan? Ada juga Jawa secara halus seperti Jawa dialek Solo, ya kan, dan Jogja. Sedangkan kalau bahasa Jawa yang dianggap kasar itu adalah bahasa dialek Jawa Timur. Nah, jadi perbedaan bahasa menurut lapisan sosial dan masyarakat disebut tingkat sosial bahasa. Nah, itu adalah sistem budaya dari segi bahasa. Dan yang kedua adalah sistem pengetahuan. Jadi budaya dari segi sistem pengetahuan itu juga sangat penting. Karena sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan itu bersifat abstrak. Supaya abstrak ini menjadi terlihat, maka harus diwujudkan ke dalam bentuk yang nyata, yaitu tadi artefak, ya. Jadi
supaya artefak itu bisa terwujud, ya, kamu harus memiliki sistem pengetahuan, karena sistem pengetahuan itu sangat luas batasannya. Misalnya masyarakat itu biasanya memiliki pengetahuan akan astronomi tradisional, ya, yaitu perhitungan hari berdasarkan atas bulan, ya. Kok bisa tahu Lebaran Idul Fitri itu tanggal sekian? Karena ada perhitungan secara melihat bulan, ya kan, atau benda-benda langit yang dianggap memberikan patokan atau tanda-tanda bagi kehidupan manusia, ya kan. Nah, misalkan di planet sana ada kehidupan, itu juga merupakan sistem pengetahuan. Jadi kamu juga harus tahu bahwa astronot dari NASA yang ke-14 mengirimkan sinyal, ya, berupa pesan message, ya. Saat itu, kala itu juga teknologinya masih belum terlalu canggih sekali seperti sekarang, kepada seorang Prof. Edgar di bumi. Dan yang terjadi adalah Prof. Edgar mendapatkan pesan dari astronot NASA yang ada di bulan tersebut, dan pesan tersebut ketika dieksperimen dan diuji coba, ternyata pesan tersebut sesuai dengan apa yang difikirkan dan dikirimkan melalui pikiran oleh astronot tersebut. Jadi artinya kalau dari segi spiritual, semesta, ya, itu berhubungan erat dengan pikiran kita, atau pikiran kita berhubungan erat dengan semesta. Apa yang kita pikirkan, semesta itu akan menjadi jembatan untuk menyampaikannya dan menariknya sehingga impian kamu terwujud. Nah, jadi tiap-tiap kebudayaan ini, ya, secara pengetahuan selalu mengenai antara lainnya alam sekitar, tumbuhan, binatang, zat-zat kimia, tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku manusia, ruang dan waktu. Yang nomor 3 adalah sistem organisasi sosial. 7 unsur kebudayaan universal yang ketiga adalah organisasi sosial. Unsur budaya merupakan sistem kekerabatan sebenarnya. Dan organisasi sosial itu merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok. Jadi tiap kelompok masyarakat, ya, kehidupannya itu diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam kelompok dan lingkungannya, di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Ya, contohnya saja tidak jauh-jauh lah dari misalkan kamu bergaul dengan para manajer-manajer, ya kan? Ya, secara otomatis cara bicara kamu, cara pergaulan kamu, ya, sistemnya itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak bergaul dengan orang-orang manajer. Kalau kamu bergaulnya juga dengan orang-orang yang memahami perangkat keras, ya, perangkat keras komputer, cara bahasa dan pengetahuan kamu, ya, pastinya juga akan berbeda dengan kalau orang perangkat lunak bergaul dengan perangkat keras. Pasti ada saling ketidaktahuan secara pengetahuan. Jadi kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabat, yaitu keluarga inti. Ya, jadi ketika kamu dekat dan sejalur dengan organisasi perangkat keras, pasti kamu akan lebih berasa seperti keluarga dibandingkan yang perangkat lunak atau yang tidak sejalur. Nah, jadi kekerabatan itu penting. Jadi yang nomor 4 adalah sistem budaya peralatan hidup dan teknologi. Dari 7 unsur kebudayaan secara universal, yang keempat adalah peralatan hidup dan teknologi, karena manusia itu selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Coba nih, ya, perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat
berupa benda-benda yang disajikan sebagai peralatan hidup dalam bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Pada masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik loh yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidupnya itu suka berpindah-pindah atau masyarakat pertanian ya. Ya, yang pertama, kalau masyarakat tradisional itu biasanya 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisiknya pastikan alat-alat produktif, senjata, wadah, alat-alat menyalakan api, makanan, minuman, bahan pembangkit gairah dan jamu-jamuan, pakaian dan tempat perhiasan, serta yang ketujuh adalah tempat berlindung dan perumahan. Dan yang terakhir adalah alat-alat transportasinya. Pasti berbeda-beda antara masyarakat yang di pedesaan, pertanian, industrial ya. Nah, terus yang nomor 5, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Ini adalah aktivitas ekonomi ya, suatu masyarakat ya yang bisa menjadikan fokus kajian penting pada etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian itu suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka sebenarnya. Ya, bisa dibilang kalau sistem ekonomi pada masyarakat tradisional itu seperti berburu dan meramu, berternak, bercocok tanam di ladang, terus menangkap ikan, ya kan? Dan bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Nah, itu adalah 5 sistem mata pencaharian yang merupakan jenis mata pencaharian manusia yang paling tua dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau atau pada masa zaman dulu. Dan pada saat ini banyak masyarakat yang beralih ke mata pencaharian yang lain yang lebih upgrade. Dan sistem religi ya. Ini adalah kebudayaan dari sistem religi, yaitu pada dalam kajian antropolog dan memahami unsur religi kebudayaan, manusia itu tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan yang nggak bisa dipisahkan. Karena emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dan profan dalam kehidupan manusia. Jadi masing-masing itu ya penyembahannya berbeda-beda ya setiap agama. Apa yang dia yakini dan bagaimana wujud konsep sistem upacara dan umat yang menganut religi itu pasti berbeda-beda. Ya, misalnya saja kepercayaan menyembah pada suatu kekuatan gaib ya di luar diri manusia itu banyak masih ya, berupa gunung menyembahnya ya, terus angin dan laut. Kepercayaan tersebut sebenarnya berkembang ke tingkatan yang lebih tinggi, ya ini kepercayaan pada satu dewa saja ya, dan lahirnya konsepsi agama wahyu seperti Islam, maka ya Hindu, Buddha, Kristen, maka dari kepercayaan itulah lahirlah agama-agama itu. Nah, yang berikutnya terakhir adalah kesenian. Ini sistem 7 unsur kebudayaan universal, yaitu kebudayaan sistem kesenian adalah perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dan penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Ya, ini contohnya misalkan terdapat seni gerak, seni tari, ya kan, melalui indera pendengaran dan penglihatan. Nah, orang kalau mau melakukan seni tari ya harus memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang baik. Ya, khususnya jenis seni tradisional adalah wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi. Itu kamu harus bisa bedakan kelompok dan pastikan tidak salah. Kalau seni modern, film, lagu, dan koreografi. Kalau jenis seni tradisional adalah wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Seperti itu. Oke, sudah siap? Siapkan buku tulisnya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah ya kamu boleh menulis soal ini atau
langsung menjawab juga tidak apa, tapi akan lebih baik menulis soal, karena nanti ketika kamu mau belajar ya, kamu tidak bingung kok tiba-tiba jawabannya ini, emang pertanyaannya apa. Nah, jadi kalau ada pertanyaannya kamu bisa ingat ya, sehingga jawabannya tahu. Yang soal pertama adalah